Hi, welcome back to this new episode of Kata James. Untuk anda yang sudah nonton episod-episod sebelumnya, thank you. Continue to watch. Untuk anda yang pertama kali lihat episod Kata James, moga-moga episod ini bermanfaat dan anda juga bisa lihat episod-episod yang sudah ada sebelumnya. Ya, saya yakin semua orang mau sukses dan salah satu modal untuk sukses adalah mindset, pola pikir. Ya, karena pola pikir kita akan menentukan tindakan kita, menentukan pilihan kita dan sebagainya. Dan di episod kali ini, saya akan bahas tentang RM5,000 dan RM100,000. Nah, ada apa dengan RM5,000 dan RM100,000? Jangan kemana-mana, saya akan bahas tentang ini setelah yang berikut. Bayangkan, satu hari ada orang bilang kepada anda, berikan kepada saya RM5,000 dan saya akan tukarkan RM5,000 anda dengan RM100,000. Dan RM100,000 ini asli. Okey, jadi dengan kata singkat, RM5,000 tukar RM100,000. Akankah anda lakukan? Ya atau tidak? Kenapa ya? Kenapa tidak? Okey, saya sudah lakukan ini dalam training saya bertahun-tahun. Dan dari sekian banyak, 200 orang, 300 orang, 500 orang, jauh lebih banyak yang meragukan. Kenapa? Saya tanya, kenapa anda tidak maju ke depan? Semua orang mau dapat duit, betul? RM5,000 tukar RM100,000, langsung untung RM90,000 tanpa harus lakukan apa-apa. Kenapa anda ragu ya? Dan mereka kasih tahu saya dan saya tulis. Okey, mungkin mereka ragu karena mana ada begitu bagus di dunia ini. RM5,000 tukar RM100,000 pasti jebakan. Satu, okey. Kedua, ya, mereka bilang, oh duduknya jauh. Ya, mungkin ada kendala fisik. Ada duduk di tengah-tengah, jadi nggak gampang bisa keluar. Okey. Ada pula bilang, oh sampai saya ambil uang dari dompet, sudah ada orang maju ke depan. Okay. Ada orang pula bilang, saya nggak punya RM5,000. Yang ada apa? 5 lembar RM1,000. Sama aja RM5,000. Tapi saya nggak tahu, saya kira saya nggak bisa. You see, banyak sekali alasan. Peluang di depan mata, tapi orang menolak. Okay, yuk kita bahas satu persatu ya. Mungkin anda juga demikian. Ya, RM5,000 tukar RM100,000 pasti ragu. Satu, kenapa ragu? Karena curiga. Mana ada begitu bagus di dunia ini, betul ya? Mungkin berarti kita sudah ditanamkan, there is no free lunch. Kita sudah ditanamkan, hati-hatilah, ya, too good to be true, gitu loh. Ya, ini cheating, ya, oke? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi anda harus pintar-pintar lihat si kondong. Kalau orang itu yang menawarkan kepada anda itu di gang yang gelap-gelap, penampilannya mencurigakan, bolehlah. Tapi ini dalam rangka training, betul ya? Bagaimana sih bisa dirugikan? Nggak mungkin, betul? Jadi lihat konteks, lihat konteks. Oke, satu, jangan langsung menolak dan bilang tidak memungkinkan. Lihat konteks, ya, satu. Kedua, duduknya agak jauh ke belakang, duduknya di tengah-tengah sehingga tidak convenient, ya, lari ke depan untuk tukar RM5,000 dengan RM100,000. Berarti kadang-kadang posisi kita, jarak kita dari rezeki agak jauh dikit. Okey ya. Mungkin anda sungkan dengan orang-orang yang bisa beri peluang kepada anda. Sungkan bergaul dengan orang-orang yang bisa beri peluang kepada anda. Banyak karyawan saya tahu sungkan kalau di kantin dia lagi ramai-ramai makan, bos datang langsung diam. Kenapa? Sungkan, nggak enak. Bahkan kalau bos duduk di sana sendirian, dia lebih pilih duduk rame-rame dengan teman daripada samperin bos, duduk bareng bos. Kenapa? Nggak enak. Padahal yang bisa kasih peluang si bosnya itu bukan rekan anda. Yang anda makan berhari-hari juga begitu aja kok. Betul kan? Nah, banyak orang justru memilih untuk menjauhkan diri dari rezeki. Dalam training, kita bisa lihat kok, siapa yang duduk di depan, siapa yang duduk di belakang. Yang duduk di depan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar. Yang duduk di belakang adalah orang yang tunggu kesempatan untuk kabur dari training, betul? Alasan ketiga, ya, itu yang lebih lucu. Dia punya 5 lembar RM1,000, dia tidak maju ke depan, karena dia bilang, saya kira Pak James
perlu selembar 5.000. Nah, ini adalah orang yang sebenarnya dia sudah memenuhi syarat, tetapi dia masih anggap diri sendiri tidak memenuhi syarat. Padahal kalau dia lari ke depan dengan 5 lembar 1.000, saya tetap terima kok. Nah, banyak orang di dunia ini sebenarnya dianya sudah memenuhi syarat. Tapi karena dia rasa dia tidak memenuhi syarat, maka kalau ada kesempatan, dia tidak berani ambil. Ada kesempatan, dia tidak berani maju ke depan dan bilang, saya coba. Betul kan? Padahal, bahkan kadang-kadang orang ajak dia, yuk kamu ikut deh, yuk kamu ikut. Dan dia bilang, enggak saya nggak tahu. Nah, sampai orang ajak kita, berarti orang itu sudah anggap kita memenuhi syarat, betul? Kalau orang anggap kita nggak memenuhi syarat, nggak mungkin kita diajak. Nah, orang sudah anggap kita memenuhi syarat, kitanya anggap diri sendiri tidak memenuhi syarat dan memilih untuk mundur, memilih untuk tidak terima peluangnya. Saya mau tanya, berapa kali hal ini telah terjadi dalam kehidupan Anda? Orang menawarkan kesempatan, orang ajak Anda bergabung sesuatu, Anda yang menolak karena Anda menilai diri sendiri tidak memenuhi syarat. Rugi nggak? Rugi kan? Dan ada lagi alasan. Alasannya adalah, oh dia sudah lari ke depan padahal saya lagi cari dompet. Berarti tidak siaga, tidak standby, tidak peka terhadap peluang. Betul kan? Maka dari itu, apakah ini mindset atau orang bilang, ya rezeki. Rezeki di depan orang kok. Rezeki ditawarin kok, 5.000 tukar 100.000. Kok 3 orang dapat, 350 orang nggak dapat? Apakah 3 orang itu berrezeki? Enggak. Mereka punya mindset yang berbeda dengan yang lain. Yang buat mereka berani bertindak. Buat mereka lari ke depan, rebut peluang. Yang lain masih duduk, pikir-pikir. Oke? Nah, cerita kedua. Saya bilang, oke, ronde pertama kalian sudah terlewatkan. Ya, sekarang saya kasih kesempatan lagi. 5.000 tukar 100.000. Sekali lagi. Nah, kali ini lebih banyak orang lari ke depan, tetapi mungkin 10 orang yang lari ke depan, 340 orang masih duduk di sana. Dan saya tanya, kenapa kalian masih duduk? Mereka bilang apa, tahu nggak? Ronde pertama beneran, ronde kedua bisa jadi jebakan. Oke, ya sudah, saya bilang, oke, ronde ketiga, saya masih kesempatan. Ronde ketiga, 5.000 tukar 200.000. Malah yang lari ke depan tambah sedikit. Kenapa? Nah, 5.000 tukar 100.000 aja saya ragu. Apalagi 5.000 tukar 200.000. Tambah banyak keraguan. Tuh, maunya apa sih? Uang dikit, mengeluh dikit. Uang banyak, tambah curiga. Maunya apa? Dan banyak orang di dunia ini persis seperti itu. Nah, cerita ketiga. Okay. Saya pernah, ini sungguh sebuah kisah nyata. Ya, saya bilang kepada audiens saya, oke guys, 5.000 tukar 100.000 ya. Ya, saya bilang 1, 2, 3 yang mau lari ke depan, lari ke depan. Oke. Sebelum saya teriak 1, 2, 3, ada seorang ibu-ibu di belakang. Dia berdiri dan dia angkat tangan. Pak James, stop. Oke, saya bilang, oke, hold. Kenapa, Bu? Dia tanya, Pak James, saya nggak ada 5.000, saya ada 20.000. Dan dia kasih saya lihat, saya ada 20.000. Boleh nggak? Oke, saya bilang, boleh. Akhirnya, ibu itu walaupun saya bilang boleh, dia tidak maju ke depan. Kenapa? Dia bilang, saya tanya, Bu, kenapa ibu nggak lari ke depan? Enggak pikir-pikir rugi. Loh, kok rugi? Ya, Pak James kan minta saya 5.000 tukar 100.000. Sekarang saya kasih 20.000 tukar 100.000. Rugi dong. Rugi mana? Tuh, rugi ini. Mestinya 5.000, saya kasih 20.000, saya rugi 15.000 dong. 5.000 tukar 100.000, untung. 20.000 tukar 100.000, rugi. Ini manusia sekolah di mana sih? Ada loh, banyak orang kayak gitu. Enggak rela beri sedikit lebih banyak demi dapat keuntungan lebih besar. Enggak rela. Terlalu berhitung-hitungan. Ada nggak orang kayak gitu? Ada.
Suruh lembur sedikit, tanya overtime ada nggak? Wah, disediain uang makan nggak? Di transport bisa klaim nggak? Hitung-hitungan. Dan dia malah bilang, nggak mau, saya nggak mau rugi. Emang saya bego? Iya bego. Sok pinter. Nah, saya bukan ngomong Anda. Tapi kalau Anda rasa tersentil, itulah Anda. Oke, ya? So, number one, mindset kan? Rezeki di depan. 5.000 tukar 100.000, curiga. 20.000 tukar 100.000, bilang rugi. Oke? Maunya apa? Itulah banyak orang seperti itu. So, setelah kata James episode ini, saya usulkan Anda duduk diam-diam, introspeksi. Dalam segi apa Anda tidak siap ketika peluang yang ada di depan Anda? Apakah Anda sering dikasih peluang, orang anggap memenuhi syarat, Anda yang anggap diri sendiri tidak memenuhi syarat? Atau malah terlalu berhitung-hitungan sehingga keuntungan di depan mata pun kita bilang rugi. Jangan seperti itu. Jadi sebenarnya dunia ini banyak sekali peluang. Yang buat kita tidak dapat peluang adalah pola pikir kita. So if you feel that this session of Kata James is useful, please click like. And of course, I want you to share this link to as many people as possible. Supaya bantu mereka, menyadarkan mereka bahwa yang jadi masalah bukan kekurangan peluang, yang jadi masalah bukan rezeki. Yang jadi masalah adalah tindakan. Dan tindakan berdasarkan pola pikir yang mungkin keliru. Kalau Anda mau terima Kata James seperti ini, silakan Anda klik subscribe dan juga klik notification supaya setiap kali ada Kata James yang baru, Anda dinotifikasi. Okay? So, I look forward to seeing you in the next episode of Kata James. Until then, see you.